Halo Bapak dan Ibu guru hebat, sebagai seorang pakar tata bahasa, Anda kan sudah memegang semua kunci kaidah dan struktur bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita mengubah keahlian kita itu jadi sebuah alat yang paling ampuh di dalam kelas? Dalam paparan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah bekal tata bahasa baku yang Anda miliki menjadi sebuah kunci sakti untuk membuka pemahaman teks yang mendalam bagi para murid. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Tujuan kita kan bukan cuma supaya murid hafal aturan, tapi agar mereka bisa pakai aturan itu buat membongkar makna, buat membaca apa yang tersirat, dan puncaknya, mengapresiasi keindahan sebuah tulisan. Kita mau ajak mereka untuk menaklukkan 3 kompetensi utama, pemahaman tekstual, inferensial, serta evaluasi dan apresiasi. Nah, untuk menjawab tantangan tadi, kita akan bedah peralatan yang kita punya. Kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya dulu. Terus kita lihat 3 alat utama untuk membuka setiap level pemahaman murid. Dan di akhir, kita simpulkan gimana semua ini saling terhubung. Anggap aja ini semacam toolkit untuk kita mengajar. Oke, mari kita mulai dari fondasi kita. Sebelum kita pakai ini sebagai alat analisis, kita perlu samakan dulu persepsi kita. Sebenarnya, apa sih yang kita maksud dengan bahasa baku? Ini bukan sekedar soal benar atau salah loh, ini adalah kerangka acuan kita bersama. Kalau kita lihat dari Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia atau TBBI, definisinya jelas sekali. Ini adalah ragam bahasa kaum terpelajar yang jadi patokan. Nah, yang menarik di sini adalah penekanan pada kata tolok ukur. Artinya apa? Artinya, inilah bekal dan landasan yang stabil yang kita berikan ke murid sebagai jangkar saat mereka nanti menjelajahi lautan teks yang begitu luas. Dan kenapa fondasi ini penting banget? Soalnya bahasa baku itu punya 4 fungsi krusial. Ini bukan cuma aturan di atas kertas. Bahasa baku itu menyatukan kita, memberi kita identitas, membawa wibawa, dan yang paling penting untuk tujuan kita hari ini, berfungsi sebagai kerangka acuan. Nah, dengan memahami ini, murid jadi bisa lihat relevansi tata bahasa di dunia nyata. Oke, sekarang kita buka kotak peralatan kita yang pertama. Gimana caranya tata bahasa membantu murid paham apa yang tertulis secara harfiah? Ini level 1, pemahaman tekstual. Di sini sintaksis, atau ilmu tentang struktur kalimat, itu ibaratnya pisau bedah kita. Coba kita ambil contoh kalimat yang sangat-sangat sederhana ini. Di permukaan, mungkin semua murid paham, tapi pemahaman yang sesungguhnya itu baru datang ketika mereka bisa melihat mesin yang bekerja di balik kalimat ini. Nah, saat kita membedahnya jadi subjek, predikat, dan objek, kita tuh gak cuma ngajarin istilah. Kita ngajarin murid untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan sesuatu, apa yang dia lakukan, dan apa yang kena dampaknya. Inilah inti dari makna literal. Kemampuan ini jadi dasar buat mereka untuk bisa memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih rumit nantinya. Dan ini contoh yang keren banget dari TBBI halaman 86. Dengan kata-kata yang persis sama, hanya dengan mengubah titik jadi tanda tanya, fungsi dan makna seluruh kalimat itu bisa berubah total. Ini menunjukkan ke murid bahwa setiap detail kecil dalam tata bahasa, bahkan cuma sebuah tanda baca, itu punya kekuatan makna yang luar biasa. Inilah yang namanya pemahaman tekstual sejati. Oke, mari kita naik level. Setelah murid bisa paham apa yang tertulis, gimana kita ajarkan mereka untuk membaca yang tidak tertulis? Nah, disinilah alat bantu kedua kita berperan, yaitu konsep-konsep tata bahasa yang lebih canggih untuk melatih kemampuan inferensial mereka. Coba perhatikan contoh ini. Kalimat A itu netral. Andi menganggap soal ujian itu sulit. Tapi dengan nambahin satu kata aja, kata saja, di kalimat B, maknanya jadi beda. Andi saja menganggap soal ujian itu sulit. Nah, kata saja ini memunculkan makna tersirat. Implikasinya bisa beda-beda tergantung konteks. Kalau kita tahu Andi itu murid terpintar, artinya soal itu sangat sulit. Tapi kalau Andi murid yang biasa-biasa saja, bisa jadi artinya soal itu sebenarnya mudah. Nah, inilah kekuatan makna tersirat. Fenomena yang barusan kita lihat itu ada namanya loh dalam ilmu bahasa, yaitu implikator. Ini istilah yang bisa kita ajarkan ke murid. Dengan mengenalkan konsep ini, kita seolah-olah ngasih mereka kacamata khusus untuk secara sadar mencari dan menganalisis makna yang disembunyikan penulis di antara baris-baris kalimat. Alat penting lainnya adalah pengacuan atau referensi. Ini simpelnya tentang gimana kata-kata itu menunjuk ke sesuatu di dunia nyata. Contohnya dalam kalimat, Budi datang terlambat. Ia lupa menyetel alarm. Murid harus bisa menyimpulkan kalau kata ganti ia itu mengacu kembali ke Budi. Kemampuan untuk melacak acuan kayak gini di sepanjang teks itu adalah inti dari pemahaman inferensial yang utuh.
Sekarang, kita tiba di puncak kompetensi, evaluasi, dan apresiasi. Ini bukan lagi cuma soal paham, tapi tentang menilai pilihan kata dan gaya si penulis. Nah, alat ketiga kita ini adalah salah satu konsep paling elegan dari TBBI. Nah, ini dia perbedaan krusial yang membuka pintu apresiasi sastra. Tata bahasa baku itu ngajarin kita apa yang benar secara aturan. Tapi seorang penulis hebat itu tahu cara menggunakan bahasa yang baik, artinya yang efektif dan pas dengan situasinya. Membekali murid dengan pemahaman ini bikin mereka bisa menganalisis pilihan kata penulis, bukan sekedar menghakimi benar atau salah. Contoh dari TBBI halaman 19 ini ngena banget. Bayangin deh, kita lagi di pasar, terus kita ngomong, berapakah harga yang harus saya bayar untuk bawang ini? Ya, bener sih secara kaidah, tapi kan kaku dan aneh banget ya. Justru nggak baik. Bahasa yang lebih santai seperti, berapa bawangnya bang? Jauh lebih efektif. Dengan paham bedanya ini, murid bisa mulai bertanya, kenapa ya penulis novel ini pakai dialog pasar yang santai? Apa efek yang mau dicapai? Nah, inilah gerbang menuju apresiasi gaya bahasa. Jadi, setelah kita buka ketiga kotak peralatan kita, mari kita lihat gimana semuanya ini menyatu. Tata bahasa itu bukan sekumpulan aturan yang terpisah-pisah, melainkan sebuah sistem yang terintegrasi untuk membangun pemahaman. Perjalanan murid dalam memahami sebuah teks itu ibarat sebuah pendakian. Kita mulai dengan fondasi yang kokoh dari bahasa baku. Lalu, kita pakai analisis sintaksis untuk pijakan pertama, yaitu pemahaman literal. Kemudian, dengan konsep seperti implikatur, kita bantu mereka mencapai level pemahaman inferensial. Dan di puncaknya, pemahaman tentang ragam bahasa membuat mereka bisa mengevaluasi dan mengapresiasi pemandangan teks secara keseluruhan. Pada akhirnya, inilah peran kita kan, bekal tata bahasa baku yang kita miliki itu bukanlah sebuah sangkar aturan. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah peta yang akurat dan bisa diandalkan. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, bagaimana kita sebagai pemandu menggunakan peta ini untuk menginspirasi murid-murid kita? Bukan cuma untuk mengikuti jalur yang ada, tapi untuk menjadi penjelajah makna yang berani dan cakap.